Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi uli manakibil ula wa ala jami' ummati alladhina hum saru ala sabilil huda. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنات أرضها كأرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفرغ صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini sengaja saya membaca kitab, tujuannya agar tabarukan dengan kitab ini. Sebetulnya hadisnya gak terlalu panjang, gampang saja sebetulnya kalau mau disampaikan bahapal. Cuman sengaja tetap saya bawa kitab ini, kitab Hilyatul Auliya. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada wali-wali, Allah berikan juga itu kepada kita semua. Hadis yang akan kita baca dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Jabir ini sebagaimana kita ketahui orang yang bertanya, "Ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahullahu qabla al-asya." Qala ya Jabir, "Innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri." Itu Jabirnya. Sedangkan Abdullahnya itu salah satu dari syuhada Uhud. Bapaknya ini salah satu dari syuhada Uhud yang meninggal perang Uhud itu lebih daripada 70, dan yang paling pertama yang gugur sebagai syahid adalah Abdullah, ayah dari Jabir. Dan ketika kuburnya itu terbuka, kata Imam Malik, setelah 84 tahun kemudian, itu jasad Abdullah ini masih utuh. Jabir bin Abdullah meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min mujibatillah salasan." Sesungguhnya dari sesuatu yang mewajibkan, kalau kalimatnya yang mewajibkan Allah, itu artinya yang mewajibkan mendapat ridhonya Allah. Salasan, ada 3. Jadi 3 hal ini kalau kita lakukan, kita pasti mendapatkan ridhonya Allah. Kamu hendak ada diridhoi Allah. Tuhan itu ketujuh lawan ika hendaklah. Kita diketujui kawan aja nyaman. Sama teman kawan, ayo kita makanan. Itu hanya diketujui kawan. Kalau diketujui bos, itu biasanya karena bos ketujuh. Gaji kada larang, kada 3 juta aja sebulan. Tapi diberi bos bonus 7 juta pas 10 juta. Itu hanya disayangi bos. Disayangi bini, Bang. Kada tapi uyuh gitu, ya diuruti juga.
Apalagi mun uyuh tambahnya ya diuruti. Itu mun disayangi bini, ya lah. Mun disayangi Tuhan, Bang. Nah, ketu kada usah ditanya lagi. Nah, di hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna min mujibatillah. Sesungguhnya dari sesuatu yang memastikan bahwasanya orang itu akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, salasan, ada 3 hal. Maka mudah-mudahan 3 hal ini bisa kita kerjakan. Kadang alih, kadang. Udah pastikan kadang alih. Yang pertama, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ra'a haqqan min hukukillah, lam yuakhirhu ila ayyamin la yudrikuha." Kalau seseorang itu melihat hak Allah dari sekian hak-haknya Allah, maka orang itu lam yuakhirhu ila ayyamin, dia tidak menunda hak Allah itu kepada ayamin, hari-hari, la yudrikuha, yang boleh jadi hari-hari itu dia tidak berjumpa dengan hari-hari itu. Allah itu kan banyak menyuruh lawan kita, ya Allah. Nah, kalau misalnya ada perintah Tuhan, nih orang yang pasti dapat ridhonya Allah itu, inya kalau ada perintah Tuhan, kalau ada amal soleh yang kawa dikerjakan, maka orang itu lam yuakhirhu ila iyamin la yudrikuhu, dia tidak menunda amalan yang kesempatannya itu ada, menunggu esok-esok. Kenapa? Karena esok-esok itu belum tentu kita bisa ketemu dengan esok itu. Misalnya begini, saya contohkan. Babaya malam ini kebetulan kegiatan rutin kita ini membaca salawat. Turun, kadada berpikir, aku jar bulan kaina aja turun. Itu bulan kaina itu belum tentu. Pokoknya kalau ada kesempatan wahini. Jangan. Kalau kita kan kadang-kadang ada tuh yang, kalau misalnya kebetulan saat ini jadwal pengajian misalnya, kadada kesibukan apa-apa, lain kayak ini bisa ke hutan katanya. Itu kan kalau kemana-mananya tugas dari negara. Nah, yang kada napa-napa itu turun, kadada bahadang, aku jar Habib bulan kaina aja datang pulang. Itu ngarannya yuakhirhu ila ayyamin, itu menunda amalan. Maka orang yang mendapatkan ridhonya Tuhan itu bukan orang yang ketujuh menunda, tetapi yang ketujuh bersegera. Ikam termasuk yang mana? Pokoknya kalau ada kesempatan gawi. Tuh kalau di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Wasabiqun, bermula orang-orang yang berdahuluan. Makanya ada orang musabakah, ya kalau arti musabakah itu berdahuluan, baharat-haratan. Makanya orang lomba lari itu ngarannya musabakah, berdahuluan. Kalau bagus-bagusan baca Quran, Bang, itu ngarannya musabakah tilawatil Quran. Ya kalau belum mbak juga ngarannya, belum mbak juga. Kalau aku ini termasuk yang kada pernah ikut musabakah. Kenapa? Yang sudah tua beginilah, kalau lagi kekanakan dahulu ya. Ketika aku sudah lama mengaji, kemudian diantaranya sering mengaji di sekumpul, tuh guru sekumpul itu marah kalau Quran dilombakan, maulid dilombakan, itu karena saya tuh termasuk yang ya mungkin semua kita sama suka dengan guru sekumpul, maka saya termasuk orang yang sejak saat itu tidak lagi ikut MTQ, tidak juga mau ikut kalau disuruh jadi dewan juri misalnya. Saya sebetulnya kalau orang MTQ yang di sini-sini itu, kalau dulu tuh disuruh terus jadi juri lah.
Cuman saya nggak mau. Kalau sekarang nggak pernah disuruh lagi. Kenapa? Ya karena memang sudah berkali-kali nggak mau, masa orang nyuruh terus. Nah, saya tidak beranggap, kalau orang lain itu hak orang lain ya. Saya termasuk orang yang tidak suka dengan ya kegiatan MTQ dalam artian kadang-kadang kita itu ketika sudah ngajinya bagus, selalu juara satu, itu bisa muncul nih kira-kira di Kutai Barat nih siapa ya juara satunya. Oh, padahal ini seorang. Sekali lagi, aku tidak melarang orang lain, saya tidak ikut. Nah, jadi kata Quran, wasabiqunal awwalun, bermula orang-orang yang bersegera berdahulu, al-awwalun yang pertama-tama. Wasabiqunal awwalun ini bersegera berdahulu, berdahulu apa artinya? Ia berdahulu beriman, ia berdahulu beramal saleh, itu maksudnya. Minal muhajirin, dari orang muhajirin, wal ansar, orang ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti orang muhajirin dan ansar yang diikutinya bi ihsan, dengan yang baik. Jadi orang muhajirin ansar itu orang yang berdahulu kalau masuk Islam. Ada mahadang-hadang tuh. Kaina jajar anggota tahun dudi gitu masuk Islam itu ada. Kalau pindah kayak Abu Jahal itu diajaki oleh Nabi Muhammad, koler aja terus sampai mati sekalinya. Ya koler juga, ya kan lebih iman. Jadi yang disuruh itu berdahulu, bercapat, beriman, bercapat, beramal, bercapat. Kalau yang aku bulan kaina aja itu bercapat kah berlambat kah? Lambat. Nah, itu kan termasuk tuh ya. Nah, jadi kata Allah, wasabiqunal awwalun, orang-orang yang berdahulu, orang-orang yang pertama kali beriman, berdahulu berlomba mengerjakan kebaikan, minal muhajirin, dari orang muhajirin, wal ansar, orang ansar, plus walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar. Mudah-mudahan kita ini termasuk yang mengikuti. Kalau muhajirin ansar cepat beramal, kita juga jangan lambat, harus cepat juga. Karena ujar orang Indonesia itu kesempatan tidak datang dua kali. Ya kalau lah, buktinya aku bulan kaina turun itu yang bulan tadi ikam sudah gagal. Ibarat pahala ikam dapat yang bulan itu aja, itu kan pun sampat juga. Kalau pindah kada sampat, nah itu yang ngarannya orang yang model seperti itu. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Nah, ya kalau Allah ridho kepada mereka. Jadi yang beriman, yang cepat beramal itu radhiyallahu anhum. Allah ridho, Allah suka lawan mereka. Wa radu anhu, dan mereka pun senang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pun senang, mau tuh disuruh-suruh. Kalau kada senang, kada mau disuruh-suruh. Jadi yang ikam itu disuruh Tuhan sembahyang mau, disuruh Tuhan duduk di pengajian mau, disuruh salawatan mau. Itu mau itu karena kamu senang. Coba kalau kamu kada senang, ngapain? Coba aku kalau, hey besok ke gereja ya, mau. Ngapain? Aku gak senang itu. Kan karena kesenang gak mau. Nah, jadi itu menunjukkan ternyata orang yang ketujuh amal yang kadang menunda-nunda itu dilatar belakangi karena mereka senang lawan Tuhan. Karena mereka senang, Tuhan pun juga senang. Tapi kalimat ini didahului dengan radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Baru waradu anhu, lalu mereka ridha. Padahal penaturannya kita yang ridha lawan Allah, baru Allah ridha. Ini kada, saking Allah mengutamakan bahwasanya orang yang ketujuh beramal, segera beramal itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempatan itu jadiku hari ini kita berduit. Jangan menghadang kaina aja tahun dudi atau bulan puasa kaina hanya bersedekah. Jangan, kalau bina kada sampat.
Ada kesempatan untuk ilmu, kena aja nunggu guru yang dari langit misalnya. Padahal guru banyak sudah, ada yang cocoknya menghadang guru dari langit. Siapa garang? Jibril. Oh, iya, ada anak guru Jibril lupanya. Nah, kalau bina kada sampah, yang ada aja. Pokoknya bila ada kesempatan itu kan Allah itu yang membuat kesempatan beramal. Apakah misalnya orang-orang Mekah dahulu itu sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kan ada kesempatan jadi beriman, kan ada kesempatan jadi orang beramal saleh kan? Lalu dimunculkan Allah Nabi Muhammad, lalu mengajak orang beriman jadi beriman, lalu mengajak orang mengerjakan amal saleh. Itu artinya, nah Allah tuh yang memunculkan kesempatannya itu. Nah kalau kita sama. Aku hendak bertanya dahulu, misalnya 20 tahun silam adalah pengajian. Ada dahulu lah. Ada pengajian. Ada pengajian rutin. Ada. Itu menghadang Isra Mi'raj saja, hanya ada ustadz datang. Menghadang Maulid Nabi, hanya ada ustadz datang. Lalu ini yang mentakdirkan itu Tuhan memunculkan datang guru-guru kita. Ada yang guru kita itu Habib, ada yang guru kita itu biasa aja. Itu kan Tuhan membuat kesempatan. Habib datang tiap bulan misalnya, guru datang tiap, ya masing-masing lah sudah tahu jadwalnya. Itu kesempatan yang Tuhan beri. Itu bukan ujuk-ujuk muncul, dahulunya kadada dimunculkan Tuhan. Coba jadi kau ingatakan 20 tahun silam adalah tidak ada nonton TV dia tiap malam semingguan di hadapan TV. Wah ini ada jadwal pengajian. Nah, menghadap dari Tuhan. Kalau ada kesempatan beramal itu jangan ada beramal. Jangan kayak yang 20 tahun silam. Pokoknya gawian cari duit aja. 20 tahun silam itu banyak buat kita nih pasar malam cari duit terus dan harganya larang. Jadi malam cari duit, habis itu subuh guring, siang hitung duit hujungan malam tadi, kena berangkat pulang. Amun kayak itu aja ikam kada beramal. Ini jar Habib Mustafa, ikam itu kayak kambing. Mana jar dalilnya? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Amun kada suah mendengar pengajian itu kal an'am. Taulah an'am, binatang ternak, kambing. Kambing itu gawiannya apa? Makan. Sudah makan jam 9 itu ada kambing bini main. Nah, mulai lapar pulang makan pula. Bila sudah pindah kanyang bahera, habis itu masuk kandang, itu aja. Jar Habib Mustafa adakah kambing ke pengajian? Oh, jadi bila kada suah ke pengajian, sapi. Ada tuh. Jurang kambing sapi tampar nih. Oh ya. Soalnya dengar YouTube kayak itu ada kalau lawas bang sudah itu YouTube-nya. Nah, jadi orang yang pasti dapat ridhonya Tuhan ini kan dari segi hadis kayak ini. Yang tadi inna min mujibatillah salasan. Kalau dalam Quran tadi sudah wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhum. Kalau sudah diridai oleh Allah wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Kalau sudah diridhoi Tuhan itu, maka pasti masuk surga. Kalau bahasa ringkasnya gitu aja dah. Pasti masuk surga. Jadi orang kada, aku jar kada apa-apa jar dimasukkan Tuhan ke surga kah kada kah? Yang paling penting Tuhan ridho lawan aku. Ya kalau Tuhan ridho ya pasti dimasukkan ke surga. Masa kita sayang lawan seseorang kita masukkan ke neraka? Kan mustahil.
ikam sayang lawan anak, ikam timbay anak ikam ke api. Kada mungkin. Ikam sayang lawan bini, ikam cucul bini ikam tu lawan rokok. Kada mungkin. Kalau Allah sayang lawan orang, kada mungkin ya Allah memasukkan ke dalam neraka. Kalau kada ke dalam neraka berarti surga. Tapi di sini biar lebih jelas. Selain kalian itu radhiyallahu anhum wa radu'an, a'addallahu lahum a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Wa dzalikal fawzul azim, dan itulah keberuntungan yang luar biasa. Jadi ternyata yang bubujuran untung itu yang katujuh amal. Madahakan aja. Amun ikam duit banyak banar. Tiap hari 30 juta ujungannya aja. Bayangkan ujungannya aja 30 juta. Setiap bulan pasti 1 miliar nabung ke bank. Itu kan tidak diambil lagi itu. Saking banyak. Cuman kada pak amal. Misalnya lah, kada pak amal. Itu kada untung. Yang untung itu yang tadi. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Orang yang mengikuti orang muhajirin, orang yang mengikuti orang ansar, yang kayak apa? Yang ketujuh beramal. Nah, di ujung dzalikal fawzul azim, ini orang yang untungnya fauzul itu untung, azim itu besar. Untung besar itu yang kayak itu. Jadi menikam hendak tahu ikam itu untung atau kada, ikam lihat aja. Ada kesempatan beramal, kada tulak. Ada kesempatan beramal, kada tulak terus. Nih semat lagi Rabiul Rajab dah. Kayaknya ada tangan Ustaz. Kada tulak terus. Santai aja. Melihat debat capres misalnya. Kawai Dudi itu melihat di YouTube kawai. Aku tuh biasanya kalau jadwal pengajian ya pengajian aja. Kayaknya hendak melihat juga di YouTube. Ada aja YouTube. Ya lah. Oh, dosa. Wah, terlambat daripada kada beramal. Nah, itu. Jadi aku hendak madahkan lawan ikam. Ikam itu hendak tahu untung atau kada. Yang ini nanti dicintai Allah atau kada, masuk surga atau kada, itu dilihati dari ketujuh kada beramal. Bila ketujuh beramal untung. Bila yang kaina insya Allah sekarang kada ada tangkap, insya Allah maka bina kencang benar malam ini pengajian, insya Allah kalau jangan ada terlihat kada. Ditakuni garing kah? Kada. Jalan tulak Samarinda kah? Kada. Ada tadi yang main bulu tangkis. Oh, jadi gedung. Maka insya Allah main bulu tangkis tuh kayaknya aja bila jadwalnya kada pengajian. Ini jangan diartikan aku jerku hendak ikam itu pengajian terus. Aku hendak ikam itu masuk surga. Namanya guru bawai, hakun kada hakun terserah ikam. Nah, jadi yang pertama itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Wa ayya'malal amala salihal alaniyata ala kiwamin min amalihi fi sarirah. Tadi kan orang yang pasti dapat ridhonya Tuhan itu yang ketujuh cepat beramal, bukan yang menunda-nunda. Plus amalan yang dia lakukan itu benar-benar sesuai dengan yang diinginkan hati. Ini sebetulnya sambungannya. Kan ada juga orang duduk di pengajian, duduk di salawatan, bukan keinginan hati. Tapi dari siapa? Kawan yang paksa terus, makanya itu terpaksa. Kalau terpaksa belum lagi ikam dapat. Tapi tetap tak bagus juga bang. Kayaknya yang sampai kada terpaksa lagi. Tapi yang bagus itu kalau beramal itu memang dari keinginan hati. Ada kawan kita nih kisah bujuran nih. Di sini kan kada suah sembahyang ke masjid kan. Kada suah ke masjid itu bang. Babaya bulik orang amuntai. Bujuran kada menuduh amuntai kan. Ini bujuran orang amuntai.
mun diamuntai guru ajar aku sembayang terus kalanggar. Kenapa jarku di sini nak koler diamuntai nak rajin benar. Masalahnya guru ai rumah kami itu rumah mentuha ini berhadapan lawan langgar. Di rumahnya itu ada ganal. Jadi kalau diam di dalam rumah pasti berhadapan lawan mentuha. Diam di pelatar berhadapan lawan musalla. Mau kada mau supaya kada dilihat mentuha di dalam rumah kada ke masjid. Kalau duduk di pelataran dilihat orang kada ke masjid, baik ke masjid ya. Sembahyang terus jar kalau di amuntai enggak itu jar kuwi bulik amuntai aja. Kada usah di sini. Cuman nah yang itu tuh ya yang itu bukan karena dari dorongan hati ngarannya. Itu lantaran supan lawan mentuha di dalam rumah. Kalau duduk di pelataran supan lawan orang yang sembahyang hak. Nah, itu kada main tuh masihnya kayak itu tuh. Walaupun sembahyang terus. Nah, tapi biasanya orang kalau terus melatih zahirnya ini beramal, nanti hatinya itu terbawa aja bebaik. Pemulaannya itu terpaksa mungkin. Ya pemulaan di Batak kawan ikamnya 3 kali insya Allah pokoknya malam ini bawa beheret ke musalla 4 juga hapsian umat duduk ini bilang gelisah banget ini misalnya gitu ya itu kalau ditanya dapat bisa mendapatkan mujibatillah dapat ridhanya Allah belum maka itu tuh yang bujur itu selain inya beramal itu benar-benar bawaan hati. Amun inya belum bawaan hati jangan kada turun paksakan nanti biar hati itu jadi nyamannya. Kadang-kadang ada orang yang melihat kada nyaman tapi ujung-ujungnya jadi kebiasaan baik yang baik ataupun yang buruk. Saya contohkan ada orang hanyar berokok batuk paksanya terus berokok sekalinya nyaman juga ujar yang berokok yalah yang berokok kada apa asalnya tuh nah baunya pina sangap berokok batuk cuman dipaksai terus kalau nyaman juga artinya yang dipaksa itu bisa juga nyaman. Ada orang kada bisa minum jamu berpicik hidung tapi tetap minum jamu ujung-ujungnya minum jamu itu 2 hari kada minum jamu itu datangi ke bibi jamu. Kenapa hendak minum jamu sudah jadi nyaman. Ada orang kada bisa ngopi berancak-rancak. Nah maka rancak-rancak itu bisa maulah. Ada orang di pelem-pelem atau kenyataan gini ada lawan bini itu dikawinkan paksa oleh abahnya lawannya kan ada orang kadang-kadang dikawinkan oleh abah mama ini kau kawin lawan itu jar kedahan ada pacar cuman karena kau juga rupanya melawan orang tua kawin lawan itu asalnya kan dicinta sama sekali kalau wasan berkumpul 3 anak artinya bisa salah. Nah, jadi kayak itu juga beramal. Jadi bila beramal itu asalnya misalnya belum seret, itu jangan amalnya yang ditinggalkan, paksa akan insya Allah. Tapi selama ikam masih belum karena hati ikam selama itu ibadah ikam itu belum pas lagi. Nah, jadi ngatakan bela ba'amal kalau ada kesempatan ba'amal dan ba'amal itu karena memang hati seorang yang hendak ba'amal. Kalau cuma lantaran kawan belum tapi kerjakan aja terus atau lantaran makan misalnya aku sebetulnya kadang-kadang beramal kada cuman biasanya kalau di situ hapsian pokoknya sop tulang bertambah bebas anak ini misalnya kan apa itu tapi amal itu belum benar lagi ya. Itu belum lagi dapat mujibatillah tadi dapat ridhonya Tuhan. Nah, itu karena bukan amal itu bukan dari hati. Amalnya itu karena sop tulang. Sebut aja yang lain-lainnya. Nah, 5 menit lagi waktu. Kita habiskan. Tidak kada habis.
Wa huwa yajma'u ma'a ma ya'malu salaha ma ya'malu. Nah, yang terakhir, baiknya amal yang dia perbuat tadi, kalau ada kebaikan dia ikut. Didasari dari memang tidak ada keterpaksaan dari orang lain, memang seorang yang hendak. Plus tambahannya, kesalehan amal luar ini dikarenakan tujuan yang benar. Tujuan yang benar itu apa? Tujuan yang benar, jadi orang beramal tidak ada keterpaksaan dari orang lain, beramalnya karena Allah, karena mencari ridho Allah. Kalau itu terjadi pada kamu, kita teruskan hadis ini ya. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jabir ulang lagi, Nabi bersabda meneruskan hadisnya. Fahakadza waliyullah. Inilah wali Allah. Jadi tanda wali Allah, bila ada kesempatan beramal. Amalnya tuh macam-macam, karena macam-macam tuh keadaan kita ini lain-lain. Kadang-kadang babaya santai-santai, malam ini ke rumahku ya, maghriban tahlilan. Nah, berarti dibukakan kesempatan untuk berzikir, bertahlil. Nah, betul jar pina kan cukup kesempatan itu Tuhan tuh yang membuka. Macam-macam tuh keadaan itu kan lain kita tuh. Amal kita ini hari-hari itu macam-macam. Babaya ada orang lewat, orang miskin, Pak Haji minta sedekahnya Pak Haji. Nah, berarti Tuhan membukakan pintu sedekah. Kadang kau banyak 5.000, jangan besar ini. Aku belum lagi payu, tahu lah. Kamu sudah meminta. Itu kan Tuhan membukakan pintu itu kan. Nah, jadi kulangi, hendak jadi wali atau hendak melihat orang itu wali atau lain. Nah, itu diantaranya beramal tuh ketujuh. Pokoknya bila ada kesempatan beramal. Misalnya yang cukup tadi, ada jadwal pengajian, pengajian. Ada jadwal ini ya, kan ada jadwal santai kan, berarti gitu. Kemudian dia melakukan itu lantaran hatinya memang ingin melakukan itu. Kadada lantaran A, B, C dipaksa orang, kadada. Kekanakan tuh bisa kadang-kadang kambak ada sembahyang apa jantik. Itu kan tautan kalau jantik. Nah, dasarnya juga yang hendak. Nah, plus niatnya lurus. Lurus apa? Mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu dilakukan, kata Rasulullah, fahakadza waliyullah. Ini nah yang ngarannya wali Allah tuh kayak itu. Jadi jangan wali itu yang kada beramal. Itu jar wali biar kada bersembahyangan kan wali. Kenapa? Kada berbaju terus. Cuman kada berbaju aja. Aku pernah ada orang ujar orang wali. Aku ada suatu tamu juga. Mungkin sudah pernah aku ceritakan. Lalu jar orang, ayo kita beilang guru ke situ. Ayo jar kok. Namanya beilang kolon wali. Karena tahu juga aku wali bujur, makanya melihat dulu kan. Babai aku datang ke rumah orang itu, kan orangnya kada mau bertamu, kada mau. Ya rumah orang tuh bertingkat, tidurnya di atas, aku di bawah. Lalu ada orang bilang kada terima tamu jar. Aku tuh berpikirnya kada jauh-jauh, mungkin aku yang banyak dosa, jadi orang kada ketuju. Ada apa-apa Cuman ya sudah seperti itu. Ringkasnya mungkin 1 tahun, 2 tahun kemudian saya secara kebetulan ketemu dengan orang itu. Ketemunya jauh di Sampit sana ketemunya. Aku ke Sampit, inya ke Sampit, pas ketemu. Babaya ketemu orangnya itu beginian. Kan ada berjilbab kadang. Minta doa lagi lawan aku, guru doakan bang aku. Dalam hatiku mun ka ini wali, kenapa garangnya aku jaga dianggap wali ini. Kada bisa makan nasi. Bila makan nasi muntah. Mun ka itu aja. Jadi makan tuh apa? Mie dimakan. Amun ke itu berarti juga orang Cina wali berataan. Karena orang Cina makan mie. Nah, jadi ukurannya bukan itu ya wali. Nah, aku ulang sekali lagi yang ngarannya wali di hadis ini. Makanya aku bawa kitabnya habis ini, kamu boleh lihat masing-masing. Kalau pina aku berdusta, kalau mana orang bacaannya, lihat ya habis ini. Baca seorang.
Pokoknya yang ngarannya wali, kalau ada kesempatan beramal bukan lantaran orang lain, tapi lantaran memang hatinya ingin beramal dan tujuannya sama satu aja, mencari ridhonya Allah. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma arzuqna al ikhlas fi talabil ilmi wa nashra bi jami' ta'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.